Salve saudara-saudari, pada video ini saya akan membahas tentang aliran ajaran sesat yang berkembang pada Kristiani dan apologet serta konsili yang menentang ajaran sesat ini. Yang pertama, Arianisme adalah suatu aliran ajaran sesat atau heresi yang berkembang pada abad keempat Masehi dan secara fundamental bertentangan dengan ajaran iman Kristen mengenai keilahian Yesus Kristus. Ajaran ini dinamakan dari pelopornya, yaitu Arius, seorang imam dari kota Alexandria, Mesir. Ajaran Arianisme menganggap bahwa Yesus Kristus bukan Allah sejati, melainkan makhluk pertama dan tertinggi yang diciptakan oleh Bapa. Arius menyatakan bahwa ada saatnya ketika sang anak atau logos tidak ada, yang berarti bahwa Kristus tidak kekal, tidak setara, dan tidak sehakikat dengan Bapa. Arius mengajarkan bahwa Yesus sebagai sang sabda adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah dan karenanya bukan Allah sejati. Ajaran ini yang bertentangan dengan ajaran gereja. Ajaran ini secara langsung menolak doktrin Tritunggal Maha Kudus yang menyatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi dengan satu hakikat ilahi yang sama. Dalam Arianisme, Kristus adalah lebih rendah dari Bapa, sehingga menurunkan posisinya hanya sebagai makhluk ciptaan, meskipun unggul dari ciptaan lainnya. Ajaran ini juga menggugurkan dasar keselamatan dalam iman Kristiani. Jika Yesus bukan sungguh Allah, maka pengorbanannya di salib tidak memiliki nilai ilahi yang cukup untuk menyelamatkan umat manusia. Gereja menentang keras ajaran ini karena yang pertama, menolak keilahian Kristus. Yang kedua, menyimpang dari ajaran para rasul dan kitab suci. Yang ketiga, membahayakan keselamatan iman Kristiani. Pada bagian kedua, kita masuk pada ajaran sesat Nestorianisme, yang merupakan suatu ajaran sesat yang berkembang pada abad ke-5 Masehi dan berasal dari ajaran Nestorius, seorang uskup agung Konstantinopel. Ia menolak menyebut Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah dan mengajarkan bahwa dalam diri Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusia. Maria hanya melahirkan pribadi manusia dari Yesus, bukan pribadi Allah. Karena itu, ia hanya menyebut Maria sebagai Christotokos atau Bunda Kristus, bukan Theotokos. Nestorius tidak dapat menerima bahwa Allah dapat lahir dari seorang perempuan, sehingga ia menolak gelar Maria sebagai Theotokos. Ajaran ini menentang ajaran gereja karena ajaran ini secara serius memisahkan dua kodrat dalam Kristus, ilahi dan manusia, seolah-olah keduanya tidak bersatu dalam satu pribadi. Padahal menurut ajaran gereja, Kristus adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat yang tidak terpisahkan, atau unio hypostastika. Implikasi dari ajaran Nestorius yang sangat berbahaya yaitu menolak peran Maria sebagai Bunda Allah, mengaburkan pengertian tentang inkarnasi, dan melemahkan dasar sakramentali keselamatan. Gereja menolak Nestorianisme karena tidak sesuai dengan pewartaan kitab suci dan tradisi gereja sejak awal, dan menegaskan kembali bahwa Maria sungguh adalah Theotokos, karena yang dilahirkannya adalah Kristus, Allah sejati dan manusia sejati. Pada bagian ketiga, kita masuk pada tokoh-tokoh zaman patriastik atau para apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani
dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama, para penentang Arianisme. Ada Santo Athanasius dari Alexandria. Ia adalah tokoh utama dalam melawan ajaran Arius. Dalam karya terkenalnya Contra Arianos, Athanasius menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sehakikat dengan Bapa, dan keberadaannya tidak memiliki awal mula. Ia berpendapat bahwa jika Kristus adalah ciptaan, maka ia tidak dapat menjadi juru selamat umat manusia. Hanya Allah sejati yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga Kristus haruslah Allah sejati. Athanasius juga menyoroti inkonsistensi dalam ajaran Arianisme. Ia menunjukkan bahwa para penganut Arianisme menyembah Kristus sebagai Tuhan, namun pada saat yang sama menganggapnya sebagai makhluk ciptaan. Bagi Athanasius, tindakan ini tidak konsisten, karena penyembahan seharusnya hanya ditujukan kepada Allah sejati. Karya Contra Arianus ini terdiri dari 3 bagian utama yang ditulis antara tahun 339 dan 343 Masehi. Karya ini merupakan refleksi teologis mendalam yang disusun Athanasius selama masa pengasingannya di Roma. Melalui tulisan ini, Athanasius berusaha mempertahankan ajaran Konsili Nisea tahun 325 Masehi yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Athanasius membela doktrin keilahian Kristus dan menegaskan bahwa Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati, sebagaimana dinyatakan dalam Syahadat Nisea. Meskipun mengalami pengasingan berkali-kali karena perlawanan terhadap Arianisme, ia tetap setia memperjuangkan iman sejati. Athanasius menjadi penantang paling gigih terhadap Arianisme dan membela doktrin Konsili Nisea dengan menyatakan bahwa anak adalah satu hakikat dengan Bapa. Selanjutnya, apologetik yang kedua dari penentang Arianisme, yaitu 3 serangkai Kapadokia, terdiri dari Basilius Agung, Gregorius dari Nazianzus, dan Gregorius dari Nyssa. Mereka memperdalam pengertian teologis mengenai Tritunggal Maha Kudus. Mereka mengembangkan istilah-istilah teologi seperti ousia atau hakikat dan hipostasis atau pribadi untuk menjelaskan kesatuan dan keunikan dalam Tritunggal. Pada awal abad keempat, istilah ousia dan hipostasis sering digunakan secara sinonim untuk merujuk pada esensi atau substansi. Namun, 3 serangkai Kapadokia memperkenalkan pembedaan penting. Ousia menunjukkan pada esensi atau substansi umum yang dimiliki bersama. Dalam konteks Trinitas, ini merujuk pada keilahian yang satu dan yang sama yang dimiliki oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hipostasis menunjuk pada pribadi atau eksistensi individual yang nyata. Dalam Trinitas, ini merujuk pada 3 pribadi yang berbeda antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang masing-masing memiliki ciri khas pribadi, tetapi berbagi satu esensi ilahi. Basil dari Kaisarea menjelaskan bahwa hubungan antara ousia dan hipostasis serupa dengan hubungan antara yang umum dan yang khusus. Ia menyatakan bahwa ousia berkaitan dengan konsep umum seperti keilahian, sementara hipostasis berkaitan dengan properti khusus seperti kebapaan, keanakan, dan kekudusan. Gregorius dari Nyssa lebih lanjut menguraikan bahwa ousia adalah konsep umum yang tidak memiliki eksistensi independen, sedangkan hipostasis adalah manifestasi konkret dari esensi tersebut dengan karakteristik individu yang membedakannya. Melalui pembedaan ini,
tiga serangkai Kapadokia berhasil merumuskan doktrin Trinitas sebagai satu ousia dan tiga hipostasis, yang menegaskan bahwa Allah adalah satu dalam esensi tetapi tiga dalam pribadi. Pendekatan ini membantu menegaskan keesaan Allah tanpa mengabaikan perbedaan nyata antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta menjawab tantangan dari ajaran sesat seperti Arianisme dan Sabellianisme pada masa itu. Yang berikutnya, apologetik penentang Nestorianisme. Ada Santo Cyrillus dari Alexandria. Ia adalah tokoh utama yang memimpin perlawanan terhadap Nestorius dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Dalam surat-surat dan anatemanya, ia menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi ilahi, dan karena itu Maria sungguh-sungguh adalah Theotokos. Cyrillus menulis 12 anatema terhadap Nestorius, membela kesatuan kodrat ilahi dan manusia dalam Kristus. Santo Cyrillus dari Alexandria menyusun 12 anatema sebagai respon terhadap ajaran Nestorius. Patriark Konstantinopel yang mempertanyakan penggunaan gelar Theotokos untuk perawan Maria. Nestorius berpendapat bahwa Maria seharusnya disebut Christotokos, karena menurutnya Maria hanya melahirkan aspek manusiawi dari Kristus, bukan keilahiannya. Pendekatan ini dianggap memisahkan Kristus menjadi dua pribadi yang terpisah, satu ilahi dan satu manusiawi. Sebagai tanggapan, Cyrillus menulis surat ketiga kepada Nestorius yang berisi 12 anatema, yaitu pernyataan yang mengutuk pandangan Nestorius dan menegaskan ajaran ortodoks tentang kesatuan pribadi Kristus. Beberapa poin penting dari anatema tersebut meliputi yang pertama, pengakuan Maria sebagai Theotokos. Cyrillus menegaskan bahwa Maria adalah benar-benar Bunda Allah, karena ia melahirkan firman Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, kesatuan pribadi dalam Kristus. Penekanan bahwa dalam Yesus Kristus terdapat kesatuan hipostatik antara natur ilahi dan manusiawi tanpa pemisahan atau pencampuran. Yang ketiga, penolakan terhadap pemisahan Kristus menjadi dua pribadi. Cyrillus mengutuk pandangan yang memisahkan Kristus menjadi dua pribadi yang terpisah, menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur yang terpisahkan. Kemudian 12 anatema ini memainkan peran penting dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi, di mana ajaran Nestorius dikutuk dan gelar Theotokos untuk Maria ditegaskan sebagai doktrin resmi gereja. Yang keempat, konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk menentang ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama, Konsili Nicea yang pertama pada 325 Masehi yang melawan Arianisme, dipimpin oleh Uskup Hosius dari Cordoba di bawah perlindungan Kaisar Konstantinus Agung. Konsili Nicea menolak ajaran Arius dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati, satu hakikat dengan Bapa. Konsili Nicea yang pertama adalah konsili ekumenis pertama yang diselenggarakan untuk menyikapi ajaran Arius. Di bawah perlindungan Kaisar Konstantinus, para uskup berkumpul dan merumuskan credo atau syahadat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan bukan diciptakan, satu hakikat dengan Bapa. Hal ini menegaskan keilahian Kristus dan sekaligus menolak pandangan Arius yang menyatakan bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan. Konsili ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan ajaran Tritunggal. Isi pokok dari Konsili Nicea yang pertama ini, yang pertama menolak ajaran Arius,
Yang kedua, menyatakan bahwa Yesus adalah hakikat dengan Bapa, bukan makhluk ciptaan. Yang ketiga, merumuskan syahadat Nisea yang menjadi dasar kredo iman Kristiani hingga saat ini. Yang keempat, menetapkan hari Paskah. Kemudian konsili yang kedua yaitu konsili Efesus pada tahun 431 Masehi yang melawan Nestorianisme. Konsili ini dipimpin oleh Santo Cyrillus dari Alexandria, disahkan oleh Paus Celestinus I. Konsili Efesus menyatakan bahwa dalam Kristus hanya ada satu pribadi, sehingga Maria sungguh adalah Bunda Allah. Konsili Efesus tahun 431 Masehi diadakan untuk menjawab ajaran Nestorius. Konsili ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi, bukan dua, yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Karena itu, Maria dapat disebut Theotokos atau Bunda Allah. Keputusan ini tidak hanya melindungi keutuhan pribadi Kristus, tetapi juga memperkuat pemahaman akan inkarnasi bahwa Allah sungguh-sungguh hadir dan menjadi manusia melalui Maria. Isi pokok dari konsili Efesus ini yaitu menolak ajaran Nestorius yang memisahkan kodrat dalam pribadi Kristus. Yang kedua, menetapkan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusia. Yang ketiga, menegaskan gelar Maria sebagai Theotokos. Yang keempat, Nestorius diasingkan dan ajarannya dikutuk sebagai sesat. Sekian penjelasan tentang ajaran aliran sesat yang berkembang dalam iman Kristiani serta apologetik dan konsili-konsili yang menentang ajaran tersebut.